Oke, adik-adik sekalian, kita lanjut ke materi berikutnya mengenai pengantar ajak. Ya. Nah, tren aplikasi yang ada saat ini itu Anda bisa lihat di situ ya. Ini beberapa tahun sebelumnya ya, ketika aplikasi ajak ini eh, ada ya, tapi trennya saat ini sudah mulai bergeser ya, sudah mulai bergeser lagi. Tapi ini saya ceritakan pada saat teknologi ajak itu mulai booming. Ya. Teknologi ajak sendiri mulai booming itu di tahun 2010 sampai 2015-an. Ya, booming artinya banyak dipakai dan saat ini pun masih dipakai dengan teknologi-teknologi yang ada saat ini ya, tapi dengan modifikasi tertentu. Nah, tren aplikasi saat itu adalah yang pertama aplikasi berbasis desktop. Nah, dibundel dalam bentuk CD atau DVD, kemudian diinstal di komputer. Ini kalau dulu ya. Kalau dulu ini dibundel dalam bentuk CD. Kalau sekarang, kalau Anda beli software license itu kadang-kadang tinggal download saja. Ya. Tinggal download. Bahkan sekarang ini beralih trennya, bukan lagi download, tetapi sudah cloud, tidak perlu install. Ya. Itu saat ini gitu ya. Kemudian aplikasi berbasis desktop sendiri itu script atau kode aplikasi berada di komputer. Ya, jadi scriptnya itu dimasukkan atau di running pada komputer klien. Lalu biasanya aplikasi berjalan dengan cepat, responsif, memiliki antarmuka yang interaktif. Mengapa kok cepat? Karena tidak perlu berinteraksi dengan server. Ya, aplikasinya itu jalan di komputer itu sendiri. Ya. Nah, aplikasi-aplikasi apakah itu? Ya, jadi aplikasi-aplikasi berbasis desktop, misalnya kalau Anda pakai Visual C, Anda pakai Visual Basic, gitu ya. Anda pakai Delphi, gitu ya. Nah, itu adalah aplikasi-aplikasi berbasis desktop. Ini trennya di bawah tahun 2010-an. Ya. Bahkan mungkin di tahun 2005 gitu ya, 2005 itu tren aplikasi berbasis desktop itu dulu cukup familiar ya, atau banyak yang menggunakan. Nah, kemudian seiring waktu, tahun maaf terputus.
Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi kalau trennya saat ini adalah aplikasi yang sudah berbasis mobile ya. Perangkat-perangkat mobile itu saat ini booming untuk digunakan dalam aplikasi saat ini ya. Tapi aplikasi web itu masih booming juga ya, tidak ditinggalkan aplikasi web. Ya, tapi aplikasi web sendiri itu back end-nya itu sudah banyak berkembang ya. Banyak sekali framework-framework yang saat ini diciptakan untuk mendukung kebutuhan aplikasi berbasis web. Lama-kelamaan memang aplikasi berbasis web sendiri itu mendekati aplikasi berbasis desktop. Ya, dari sisi fitur itu sama gitu ya, dan lama-kelamaan tidak perlu ada halaman untuk di-refresh. Ya. Dia seakan-akan seperti aplikasi berbasis desktop ya. Sudah mulai mengarah ke situ ya, sudah banyak sekarang saat ini ya, aplikasi-aplikasi web yang mirip dengan desktop. Tapi memang dampaknya adalah kebutuhan hardware itu akan tinggi juga ya, atau speknya akan meningkat karena tentunya aplikasi-aplikasi itu boros memori ya, boros juga CPU karena memang tentunya codingnya akan lebih berat ya. Nah, itu. Oke, kita lanjut. Oke. Kemudian Ajak itu hadir sebagai jembatan antara interaksi dan fungsionalitasnya. Oke, kita lihat aplikasi berbasis web yang tradisional ya, yang lama. Ya. Karakteristik adalah klik, wait, and refresh. Diklik, tunggu, kemudian kalau ingin mengakses aplikasi yang lain tinggal di refresh lagi ya. Ketika halaman refresh, banyak yang dibutuhkan oleh server yaitu event, data, dan navigasi. User harus menunggu untuk sebuah respon, dan model komunikasinya adalah sinkronus. Ya, request, respon. Ya, itu karakteristik dari aplikasi web yang tradisional. Kekurangannya adalah slow respon. Terlalu banyak server load dan konsumsi bandwidth, kehilangan proses operasi selama halaman refresh. Ya, ini yang aplikasi yang berbasis web tradisional, yang mana ketika kita mengklik sebuah layanan, itu kita harus mengirim datanya ya secara teknik di dalamnya ya. Dia akan mengirim data secara background proses ke server, kemudian nanti server akan mengirimkan balik. Dan tentu saja itu tergantung pada bandwidth internet Anda. Semakin lambat bandwidth internet Anda, ya semakin lambat juga aplikasi yang Anda jalankan. Ya. Tapi sekarang ini bandwidth itu kan juga semakin murah ya, semakin murah, dan tentunya kekurangan-kekurangan ini slow responnya itu bisa dikurangi. Tetapi karena aplikasi web itu terus dikembangkan ya, baik dari sisi graphical user interface-nya, baik dari sisi back-end-nya, itu lama-kelamaan aplikasi berbasis web sendiri itu juga secara good-nya itu akan semakin banyak ya, dan semakin berat. Akhirnya ketika dulu yang bandwidth-nya semakin murah atau semakin ya istilahnya semakin besar dengan uang yang sama, itu lama-kelamaan ya kembali lagi lambat karena aplikasi web yang kita unduh di web server itu juga akan semakin berat. Nah, sehingga muncullah ide ini di Ajak ini ya, singkatan dari Asynchronous JavaScript and XML. Jadi singkatan dari A-nya itu adalah asynchronous, J-nya adalah JavaScript, A-nya itu adalah N, X-nya adalah XML. Dari di dalamnya ada JavaScript dan tentu saja XML. Yaitu web development technique for creating interactive web application. Jadi teknik development web atau teknik pembuatan web
di mana dia memanfaatkan aplikasi web yang lebih interaktif, ya. Kemudian menghadirkan interaksi yang menarik bagi web server komputer, kemudian digunakan untuk retrieve data dan memperbarui bagian yang diinginkan tanpa melakukan reload pada halaman yang sedang diakses. Contohnya adalah Google Application. Anda bisa lihat di sebelah kiri ini ketika kita mengetikkan pencarian, maka akan muncul sebuah combo di mana combo ini akan menyesuaikan dari entrian yang kita inginkan. Dan ini kan karakteristiknya dari aplikasi desktop ya yang bisa seperti ini. Tapi lama-kelamaan aplikasi web bisa juga seperti halnya aplikasi berbasis desktop. Dan ini tidak perlu melakukan reload semua halaman, ya. Cukup reload pada halaman yang berubah saja. Kemudian Anda bisa lihat juga di Google Map. Google Map Anda zoom in, zoom out. Ya, zoom in berarti kita masuk ke dalamnya itu tanpa melakukan refresh halaman. Ya. Tapi kalau dulu itu mungkin kita klik baru dia refresh, kemudian muncul tampilan baru. Klik lagi, zoom in, muncul ininya ya, petanya akan diperbesar lagi ya. Dia akan refresh lagi dan seterusnya ya. Itu kalau zaman dulu, kalau sekarang enggak ya. Tinggal Anda zoom in, zoom out itu sudah langsung otomatis aplikasinya akan merubah halaman petanya saja tanpa merubah keseluruhan dari sebuah layanan ini atau dari tampilan ini ya. Begitu. Kemudian contoh yang ketiga ini Anda mengetikkan sesuatu di sini ya. Ajak is awesome ya. Kemudian dia akan ditranslate di sebelah kanannya tanpa melakukan refresh halaman, langsung keluar. Nah, ini pasti menggunakan ajak. Dan saat ini juga menggunakan ya, kalau nggak menggunakan ajak ya nggak bisa seperti itu ya. Teknologi yang saat ini adalah seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, Anda bisa lihat perbedaan antara web tradisional dengan ajak. Ya, Anda bisa lihat di sini ada browser klien, ada user interface yang menggunakan browser, ya, di mana kita mengetikkan sebuah URL, nah kemudian melakukan request ke web server yang dituju. Web server kalau butuh database ya akan connect ke database, atau tidak ya dia akan langsung memanggil filenya. Lalu data hasilnya itu dalam bentuk HTML dan CSS-nya dikirimkan ke klien. Nah, kemudian yang web application dengan menggunakan ajak, Anda bisa lihat di sini ada ketambahan ajak engine. Ya, ada ketambahan ajak engine-nya di sini, di mana ajak engine-nya sendiri ini itu sebetulnya adalah ya dari JavaScript-nya itu, dari web browser-nya itu, gitu ya. Kemudian Anda bisa lihat user interface-nya di sini atau web browser-nya itu memanggil JavaScript. Ya, JavaScript-nya, kemudian ada ajak engine-nya di browser-nya itu baru melakukan request ke web server. Nah, web server-nya ini juga sudah dibekali dengan pembacaan XML. Makanya di sini web and or XML server. Ya. Apakah dia membutuhkan data ataupun yang lain ya tinggal dikirimkan. Bentuknya di sini adalah XML, bukan lagi sebuah HTML ya. Nah, kemudian ajak engine-nya ini akan mengkonvert ke HTML dan CSS. Nah, seperti itu ya. Kemudian respon server yang secara tradisional Anda bisa lihat di gambaran ini, user atau web client melakukan request halaman web PHP, kemudian server melakukan eksekusi dari halaman PHP dan
mengirimkan respon atau mengirimkan file HTML-nya, ataupun nanti ditambahkan CSS-nya ya. Atau JavaScript-nya kalau ada ya dikirimkan juga. Nah, web browser-nya di sisi klien itu akan mengkompilasi, jadilah halaman web yang biasanya kita lihat. Nah, jadi interaction, ada kejadian, data, respon, ya, kemudian presentation. Ya. Itu adalah yang ciri khas dari respon server untuk aplikasi web tradisional. Kemudian yang respon server yang ajak itu agak lebih kompleks, ya. Di mana Anda bisa lihat di sini klien melakukan request PHP page yang halaman awalnya. Nah, kemudian nanti di dalamnya ada HTML dan ada XML juga yang dikirimkan. Nah, kemudian Anda bisa lihat di bawahnya JavaScript code makes invisible call to server. Nah, ketika Anda mengirimkan data itu seakan-akan user tidak diberikan informasi di halaman tampilannya. Jadi di halaman tampilannya itu seakan-akan tidak merespon, ya. Tapi sebenarnya dia mengirimkan data, ya. Tapi sebenarnya dia mengirimkan data ke sisi server tanpa dirasakan oleh user. Kalau yang sebelumnya kan begitu kirim data itu halamannya kan di-refresh satu halaman, ya, di-refresh satu halaman. Nah, kalau yang pakai ajak itu enggak. Ya, itu kalau misalnya pada event tertentu dan dia berubah hanya di salah satu bagian tertentu di halaman tersebut, maka aplikasinya tidak di-refresh. Ya, dia cukup mengirimkan data hidden prosesnya ya dengan menggunakan memanggil event JavaScript, di dalamnya ada event ada kode XML yang dikirimkan dan baliknya juga kode XML. Nah, secara urutan seperti ini ya, di per interaction, just in time data, just in time logic, ISAR is the secret rich interface. Oke, teknologi di balik ajak itu apa saja? Yang pertama adalah XHTML ya. X itu kan XML, kemudian ketambahan HTML dan CSS untuk marking up dan styling information. Lalu ada dokumen objek model, tampilan dinamis dan interaktif dengan informasi yang disajikan. Nah, kalau misalnya Anda mengingat lagi dari materi JavaScript itu kan sudah saya kenalkan dokumen objek model. Jadi kita bisa mengakses komponen-komponen yang ada di dalam sebuah halaman HTML. Ya, menurut hierarki OOP ya, Object Oriented Programming ya, seperti itu ya. Kita kalau mengakses misalnya dulu saya contohkan adalah mengakses sangkar ya, sangkar burung ya, atau sarang burung kalau nggak salah dulu ya. Itu kita harus mengakses pohonnya dulu, kemudian baru tangkai, baru daun, baru ke sarang burung gitu ya. Nah, itu sama halnya kalau kita mengakses ini dokumen objek model. Nah, ketika kita mengakses sebuah dokumen objek model, maka kita harus panggil dulu parent-nya sampai menuju ke sasaran. Lalu di dalamnya lagi ada XML HTTP request object, yaitu mengubah data secara asynchronously dengan web server. Lalu ada XML atau Extensible Markup Language. Ya. Itu artinya nantinya adalah di dalam data yang kita kirimkan itu mengandung format data web service yaitu XML. Nah, itu ya. Oke, kita lanjut. Oke, mekanisme ajak seperti yang dituliskan di sini, Anda bisa lihat bahwa ini ada user interface, ya ini browser ya, browser secara keseluruhan. Di dalamnya ada user interface, di mana user interface ini yang disajikan kepada user. Ya, ada link, ada tombol, ya ada text box, ya dan lain sebagainya. Ya. Kemudian user melakukan klik link ya, biasanya kan klik link. Ataupun event apapun ya, entah itu ngetik ataupun ngeklik ya dan sebagainya, maka kita lihat di proses 1 dan 2.
1 dan 2, pengguna mengirim request dokumen kepada server dengan melalui HTML rendering image, ya. Kemudian yang ketiga, respon dari server, data datang. Data datang di sini. Kemudian keempat, browser bekerja memilah respon dari server. Ya, apakah dia HTML, CSS, ataupun data. Ya, data itu bisa data XML ataupun gambar. Ya. Kemudian rendering engine ini mewarnai halaman ataulah apa istilahnya compilernya, ya, compilernya di sini. Kemudian baru dimunculkan ke user. Nah, di sini kita lihat mekanisme yang kedua. Mekanisme yang kedua ya setelah ini pertama kali dikirimkan ya. Nah, kita lihat di sini JavaScript dapat mendeteksi user interface event baik itu clicks ya ataupun ngetik ya ataupun perubahan dan dijalankan ketika pengguna melakukan suatu aksi. Ya, jadi kita juga menunggu aksi dari user. Nah, kemudian di sini Anda bisa lihat ada ketambahan JavaScript engine. Ya, JavaScript engine kan ada di browser juga ya. Nah, itu di dalamnya itu menjalankan aksi-aksi yang bisa dilakukan oleh JavaScript. Ini juga sudah dijelaskan pada materi JavaScript. Dapat dijalankan bersamaan dengan proses penerimaan respon HTML, CSS, dan image. Ya. Oke. Kemudian lanjut ya, dapat dilihat bahwa JavaScript lebih powerful dengan adanya fungsi baru tersebut. Ada fungsi baru, JavaScript dapat mengakses data dari manapun tanpa menunggu aksi dari pengguna. Nah, fungsi baru JavaScript ini dapat secara independen mengirimkan request data, yaitu image, XML, apapun, tanpa menunggu aksi dari pengguna. Nah, biasanya aksi dari pengguna itu kan adalah ketika user melakukan aksi ya, entah itu klik, entah itu tekan tombol di keyboard, ya, itu adalah aksi dari user. Ya, aksikannya itu ya, aksinya yang biasanya umum adalah kalau enggak mouse ataupun keyboard. Nah, XML sendiri itu ataupun maaf yang ajak sendiri itu bisa kita trigger juga, dengan menggunakan timer. Ya, timer yang secara berkala dia ngecek ke server. Nah, ini contohnya kalau misalnya kita membuat server chatting. Server chatting itu kan kalau ada balasan dari user kan tanpa perlu kita refresh, dia akan muncul datanya ya, gitu. Kemudian traffic lalu lintas gitu ya. Traffic lalu lintas itu kan juga nggak perlu kita melakukan refresh di halaman tersebut, ya cukup nanti web browser-nya akan mengirimkan data. Nah, prinsipnya di sini bahwa data yang dikirimkan via JavaScript Engine itu dibekali dengan data XML. Ya. XML data support, browser dapat menyimpan, akses, dan manipulasi data XML melalui JavaScript via JavaScript Engine. Ya, jadi ketika ada sebuah kejadian di sini, maka data yang dikirimkan itu adalah data XML melalui JavaScript Engine. Nah, JavaScript Engine bekerja secara background tanpa disadari oleh user. Ya. Oke. Kemudian di mana itu ajak? Ya. A ini ya Anda bisa lihat bagian A sendiri JavaScript sebagai produser digunakan secara asynchronously request dan retrieve pada server. Ya, jadi yang melakukan request ke server itu harus via JavaScript. JavaScript-nya yang bertugas untuk melakukan request ke server. Baik itu melalui event dari pengguna ataupun tidak. Kemudian B menggunakan XML untuk mengirim hasil feedback kepada browser. Kemudian menggunakan JavaScript untuk mengekstrak data XML tersebut. Ya, jadi XML digunakan untuk mengirimkan hasilnya
feedback-nya kepada browser, kemudian menggunakan JavaScript untuk mengekstrak data XML tersebut. Jadi ketika kita kirimkan XML juga ke dalam server, server juga mengirimkan data XML juga ke sisi klien. Kemudian sisi kliennya oleh JavaScript engine sendiri itu juga akan merombaknya, kemudian masukkan ke dalam HTML rendering engine kalau sudah ketemu XML-nya ya, dirombak gitu ya. Nah, yang muncul dari sisi user itu tetap HTML. XML-nya itu nggak bisa kita munculkan ya, karena dia hanya berupa data. Nah, nantinya JavaScript engine-nya ini akan mengubah itu ke dalam format HTML dan CSS sebagai display. Nah, itu ya. Kemudian ajak pattern. Ya. Ajak pattern sendiri dibagi menjadi 3 step, yaitu yang pertama adalah trigger atau pemicunya ya. Pemicu ajak itu dipanggil. Kemudian yang kedua adalah operation atau remote script-nya. Lalu yang ketiga adalah update atau presentation. Yang Anda bisa lihat di sini yang trigger itu apa saja ya. Anda bisa lihat kalau kejadian dari JavaScript event itu ada mouse out, hover, key press, key down, mouse down, drop, choice, mouse up, drag, dan seterusnya ya. Ada kalau yang untuk timer itu dimasukkan ke fungsi timeout. Lalu operasinya sendiri nanti di dalamnya itu ada lookup, persist, validate, invoke, sama message. Ya. Sedangkan presentation-nya atau update-nya itu nanti bisa kita ketahui dari indication, busy indication, cursor busy, in content busy, in content progress, inline status, transition, brightness transition, dan seterusnya ya. Nah itu, ini adalah ajak pattern-nya. So, kenapa menggunakan ajak? Ya, pertama enable building rich internet application. Artinya saat ini aplikasi-aplikasi berbasis web itu kalau dulu itu tidak bisa seperti aplikasi berbasis desktop, di mana sisi dari kemudahannya, user friendly-nya sangat tinggi. Ya. Kalau yang berbasis desktop itu user friendly-nya sangat tinggi ya. Dan inginnya adalah aplikasi berbasis web itu mendekati aplikasi desktop. Makanya nanti ya harus dibuatlah RIA, ya Rich Internet Application. Lalu Allow Dynamic Interaction on the Web. Ya, jadi aplikasi web itu akan lebih interaktif. Ya. Jadi user itu diharapkan lebih interaktif atau bisa berinteraksi dengan sebuah aplikasi web itu akan lebih dimanjakan lah istilahnya. Lalu berikutnya adalah improve performance. Ya. Karena tadi load-nya itu tidak semua halaman, tapi halaman tertentu, maka untuk pertukaran datanya itu akan jauh lebih ringan. Makanya dia improve performance. Lalu real-time updates. Ya. Real-time updates itu karena tadi itu ringan, ya, performanya juga cepat ya secara pengiriman data, karena dia hanya menggunakan XML saja, maka prinsipnya adalah update datanya ya atau presentation-nya itu akan lebih real time. Lalu tidak ada plugin tambahan, jadi Anda nggak perlu install plugin baru untuk menjalankan ajak, karena ajak sendiri sudah include di dalam browser. Browser modern itu sudah sangat support ajak ya, sampai dengan yang browser terbaru ini dia harus support ajak ya. Kemudian aplikasi apa saja yang sudah menggunakan ini ya saat ini ya, aplikasi-aplikasi yang modern itu sudah pasti menggunakan ajak ya, baik itu social networking, news portal, email, search engine, e-commerce, e-learning, information system application, dan anything else. Ya, intinya adalah seperti itu ya. Kemudian ajak issues ya, user does not know update will occur. Ya. Jadi masalah privasinya
itu memang dipertanyakan. Tanpa adanya interaksi dari user, berarti kan aplikasi itu berjalan di luar dari kehendak kita. Ya, bisa jadi dalam aplikasinya itu bisa mengirimkan data-data yang ada di sisi klien ke sisi server dengan tidak adanya campur tangan dari user, dan itu saya kira juga bisa melanggar privacy. Kemudian user does not notice an update, user can find the update information, unexpected change in focus, loss of back button functionality, URI cannot be bookmarked. Ya, jadi kalau 1, 2, 3, 4 itu fokusnya pada privacy yang dilanggar dari user tanpa adanya interaksi dengan user tadi, data itu tiba-tiba dikirim ke sisi user. Lalu kita tidak bisa back. Ya, back itu artinya saya ingin halaman sebelumnya, kalau pakai Ajax nggak bisa. Ya, nggak bisa. Kemudian URI yang di dalam Ajax sendiri itu nggak bisa di-bookmark. Nah, possible solution-nya adalah ya masalah privasinya ini harusnya dimunculkan, ya. Informasi apa yang dikirim kepada sisi server, ya. Jadi tidak tiba-tiba mengirimkan data secara otomatis di dalamnya, ya. Itu kebijakan saja sih, kebijakan masalah privacy data. Ya, jadi make update noticeable, help user find update information. Nah, itu possible solution. Jadi ada informasi yang memang oh ini loh data yang dikirim gitu ya. Nah, itu. Kemudian kelemahan Ajax sendiri adalah sisi client side, poor compatibility with very old or obscure browser and many mobile device. Jadi browser-browser yang lama tidak akan bisa jalan. Ya, saya lupa versinya itu ya, versi misalnya IE berapa yang bisa jalan ya. Nah, itu kurang enggak hafal juga ya. Tapi yang versi-versi yang terbaru ya, itu pasti bisa jalan. Limited capability like multimedia interaction with webcam and printer, local data storage and real-time graphics. Jadi kelemahannya Ajax sendiri itu secara engine-nya itu tidak bisa berinteraksi dengan webcam. Tapi ya takut juga gitu ya. Kalau tiba-tiba Ajax sendiri bisa membuka webcam secara otomatis kemudian mengirim streamingnya kepada sisi server ya. Karena memang tadi kelemahannya adalah tidak ada konfirmasi dari user ya. Nah, kemudian mengakses printer juga nggak bisa. Mengakses local data storage dan real-time graphic juga nggak bisa. Ya, dia murni kirim data. Data teks biasanya, bukan data image, bukan data gambar. Data gambar pun sebenarnya bisa juga sih, ya. Data gambar yang dikirim juga bisa. Tetapi dia menghidupkan fungsionalitas dari webcam, ya, menghidupkan fungsionalitas dari printers atau menyimpan data storage tidak bisa. Ya. Kemudian the first time long wait for Ajax site. Jadi pertama kali itu untuk loading datanya ya agak lama gitu ya. Untuk menunggunya ya. Problem with back forward button and bookmarks. Jadi nggak bisa di back ya, nggak bisa di bookmark pada halaman site-nya si Ajax-nya sendiri. Untuk yang developer side, easy abuse by bad programmer. Not everyone have JavaScript enabled. Too much code makes the browser slow. Jadi memudahkan programmer yang mungkin dari sisi skillnya nggak terlalu bagus, itu mudah sekali, gampang banget lah istilahnya ya. Untuk membangun sebuah aplikasi berbasis Ajax itu gampang banget. Kemudian tidak semua itu mengizinkan JavaScript, tapi saat ini saya kira user-user awam itu sudah pasti JavaScript-nya enable. Kemudian kalau Anda banyak menggunakan code-nya, ya tentu saja prosesnya akan semakin lambat. Nah, source-nya bisa Anda lihat di sana ya. Di hari ini saya tidak
dokumentasikan atau tidak menunjukkan bagaimana cara membuatnya. Nanti di lain waktu saya akan menunjukkan itu ya.